Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di AAS Story dan di episode kali ini setelah aplikasi AAS dibuka untuk Indeks 2025, kita di sini akan membahas cara mengisi formulir aplikasi AAS di Kognitonya yang sudah disediakan oleh AAI. Nah, kira-kira seperti apa tutorial untuk mengisi aplikasinya? Langsung saja kita akan membahas bersama dengan Mas Helmi. Halo, Halo, selamat bergabung lagi. Selamat siang. siang waktu per. Iya, Ya langsung aja lah kita ini ya ke apa? Ya, kita cari lihat ini si website AI-nya itu dulu yang untuk pendaftarannya. Jadi untuk di websitenya sendiri kita cukup ketikkan saja Australia Awards Indonesia. Ini sudah ketemu alamatnya Australia Awards Indonesia.org, klik di sana ya. Kita sudah masuk ke dalam websitenya. Nah, untuk mendaftar kita cari di tab menu yang namanya berjudul PhD dan Master Awards. Itu ada di applicants, ada pilihannya di applicants, kita klik di sana ya, di how to apply. Di sini ada informasi singkat yang bisa dibaca. Batas akhirnya deadline-nya adalah tanggal 31 April jam 21 WIB. 25.9. Untuk mulai mendaftar, kita bisa klik link yang tersedia di link. Ini disebut Cognito Form untuk mendaftar. Jadi instruksinya ada di bawah sini. Kita scroll ke bawah. Masih banyak informasi yang bisa dibuka. Silakan teman-teman buka dan kita next klik. Oke, ya, di sini ada instruksinya, silakan dibaca. Kategori di sini ada dua, yaitu Government of Indonesia dan Equity Target Groups, yang mana Government of Indonesia ini PNS, untuk PNS, Iya, hanya ASN. PNS saja Tapi tidak P3K masuk. bisa mendaftar, cuman tidak Masuk masuk kategori dalam yang umum. GOI ini, yes betul. Dan ada juga Equity Target Group, yang mana itu ada tiga: people with disability, women from disadvantaged backgrounds, dan people from equity target provinces. Kalau teman-teman masuk dalam dua kategori ini ya, kami juga sangat-sangat mendorong untuk ayo daftar, coba aja dulu. Nah, Walaupun tidak ada ketentuan kayak akan diprioritaskan yang masuk dua kategori itu juga sih ya sebenarnya, iya, karena saya juga persaingannya juga bisa. sama-sama berat dan sama-sama banyak yang mendaftar kayak gitu. Tapi untuk kategori yang Government of Indonesia sama Equity Targeted Group itu memang sangat didorong untuk ikut mendaftar juga, karena memang beasiswa AAS kan beasiswa yang inklusif kayak gitu, dan Dan ya, mengutamakan kayak pemerataan pembangunan. betul. Dan di sini mulai ada banyak isian-isian ini. Oh ya, jangan lupa nanti teman-teman bisa save. Setelah ngisi, jangan lupa di save, karena ini kalau tidak di save kawan-kawan akan Nanti isi dari awal. hilang. Iya betul, Capek sekali. harus mengulang karena nanti kan kita mendaftarkan email yang untuk di aplikasi ini. Jadi nanti email-email itu yang akan dihubungi Iya. oleh pihak AAI kalau kita misalkan lolos ke tahap interview ataupun misal belum lolos gitu. Jadi nge-save itu juga sekalian mengamankan data kita dan juga merecord lah email kita di sistem AAI. Ini kita pakai siapa nih? Nah, sudah sembarang aja ya, pakai saya punya ya. Mister lah ya. Oke, untuk first name last name ini itu kalau nama kita lebih dari dua kata. Itu last name itu pakai kalimat kata yang kata nama paling belakang ya, seperti saya kayak gini. Nah, terus nanti nama tengah taruh di mana? Nama tengah bisa taruh di first name sini. Betul. Seperti ini. Oke. Dan kemudian email, sebaiknya email yang diisikan ini adalah email yang selalu kita cek, yang sering sekali kita cek, supaya kita bisa tetap bisa tracking ininya. Ya. Iya, bisa tracking perkembangannya. Alternate email, kalau memang punya email lagi yang lain bisa diisikan di sini. Ini dia, aplikan kategori. Oke, itu seperti yang tadi di atas ada dua, Government of Indonesia, Equity Target Group, dan Open kategori. Oke. Untuk saya dan Mbak Novi, kita akan memilih yang Equity Target Group. Betul ini. Nah, jadi setelah diklik ya bulatannya ini, nanti di bawahnya akan terlihat lagi akan ada pilihan-pilihan lagi. Oke, kalau
Government of Indonesia kita klik, sama akan ada juga seperti ini. Nah, di sini pilihannya ada dua, Government Department atau State University. Contohnya, anggaplah saya sudah PNS dan sedang kerja di State University. Nah, oke. Employment statusnya adalah civil servant. Nah, untuk apabila saya sudah PNS ya, sudah ASN, itu SK pengangkatan, letter of appointment, SK pengangkatan dan nominating declaration agency, itu saya harus nanti upload di bagian upload dokumen. Nah, untuk nominating agency declaration sudah disediakan ini ya, template-nya. Formatnya tinggal di download saja. Isi saja. Kalau yang sekarang adalah saya bukan ASN, jadi dulu kita pengangguran ya Mbak ya waktu daftar ya. Oke, jadi ini dia, ada pilihannya di Equity Target Group. Nah, dan saya adalah people from Equity Target Province, jadi saya pilih di sana. Ya, ini ada contoh pekerjaan yang sebelumnya. Jadi di sini ada Government Department, State Owned Enterprise, State University, Private Organization, Private University, Private Individual. Kita bisa pilih kasusnya kalau kita pegawai honorer nih, tenaga kerja honorer dan masih bekerja di salah satu departemen departemen atau dalam kasus institusi saya dulu, dalam kasus saya dulu di universitas, kita bisa pilih State University seperti ini atau Government Department seperti ini. Nah, itu nanti informasinya akan diisi di bawah sini. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya kalau memang kita tidak mewakili yang manapun, private individual sudah cukup. Seperti itu. Karena kita istilahnya kan mendaftar untuk kita sendiri kan. Betul. Dan juga ada open kategori ini yang non-target, secara umum, yang kita bilang regulernya di sini. Dan di sini ada juga pilihan-pilihannya. Nah, Government Official with Employment Agreement P3K ada pilihannya di sini untuk kawan-kawan yang P3K. Nah, Scholarship Proposed Degree. Nah, saya waktu itu mengambil master. Propose ambil master, ya saya klik master. Dan your latest education from Indonesia. Okay. Yang ini adalah bachelor itu S1 dan D4 ini yang kawan-kawan dari Politeknik atau sekolah vokasi gitu juga bisa. Nah, ada location of university. Nah, kalau di Indonesia kita pilih ini provinsi sih. Saya berasal dari Papua Barat dan university name kemungkinan nama universitasnya kita itu tidak tercantum di dalam sini. Kalau memang ada, iya, tapi kemungkinan besar sebenarnya tercantum ya, tapi ada 1-2 kasus yang mana mungkin belum terdata kampusnya. Gitu. Seperti ini, kampusnya sudah terdaftar akhirnya. Kalau kasusnya adalah kita tidak punya kampus, kita tidak tertera di sini, pilih other dan kita terus bisa tuliskan namanya. Ya, betul. Tidak masalah. Nah, studi statusnya adalah ada 3 di sini. Complete dan pending result sama incomplete ini saya kurang paham kalau incomplete seperti apa kasusnya, tapi karena selalu adalah yang daftar adalah complete dan pending result. Pending result ini mungkin sepertinya kita masih menunggu ini ya, antara menunggu wisuda, tapi sudah lulus, hasilnya sudah lulus. Cuman karena persyaratannya sebenarnya kan yang diminta adalah ijazah gitu ya, jadi ya komplit kayak gitu. Sebenarnya komplit ya. Jadi di AS juga ada persyaratan untuk IPK minimal ya, masalah IPK betul. minimal. Betul. Kalau yang umum itu 2,9, kalau yang equity target group itu 2,75. 2,75, iya betul. Nah itu salah satu yang lebih yang di persyaratan yang agak dibedakan sedikit dengan yang reguler, tapi bukan berarti proses seleksinya jadi lebih mudah atau lebih berpotensi, tidak. Ya, tidak begitu. Tapi untuk PhD juga kayaknya persyaratannya beda, jadi mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu ya di general requirement. Pastikan kalau sudah sesuai dengan persyaratannya. Oke. Jadi pakailah 275 dan are you an Indonesian citizen and currently residing in Indonesia? Yes. Iya, jadi memang ini salah satu persyaratan juga ya teman-teman, kita mendaftar sebagai warga negara Indonesia dan tinggalnya juga di Indonesia, betul.
Dan are you married to engage to or de facto of a person who holds or eligible to hold Australian or New Zealand citizenship or permanent residency at any time during application, selection and population census. ya. Ini berhubungan antara apakah kita punya hubungan, kita punya ya Apakah menikah, hubungan sudah keluarga, bertunangan atau lebih tepatnya ya. Married, engaged, de facto oh ya de facto ini konteksnya di Indonesia kita bilang pacaran ya, tapi pacaran sudah resmi gitu. pacaran yang tinggal bareng ya. Bisa juga seperti itu karena di sini Iya. di Australia hal yang itu bukan lagi hal yang tidak umum, hal yang umum. Tapi ini kalau dari segi persyaratannya ini tidak boleh ya teman-teman. Maksudnya tidak boleh kalau Ya, sudah sama akan Australia. menikah atau bertunangan dengan orang Australia atau orang yang South akan Indonesia. memegang permanent resident gitu. Itu nggak bisa. Betul. Karena sekali lagi persyaratannya adalah kita harus kembali ke Indonesia. Harus kembali ke Indonesia. Betul. Jadi tidak untuk tinggal di sini. Nah, terus kemudian are you applying for a visa to live in Australia? Nah, ini juga tidak. Karena ini akan ada hubungan dengan visa. Dan kemudian have you held an Australia Awards previously? Kalau sebelumnya sudah pernah mendapatkan yang master degree atau yang ini ya, yang short course ya, saya bisa pilih. Tapi dalam kasus saya sebelumnya saya belum mempunyai apa-apa dari Australia Awards. Yes, saya cuma tulis no saja. Dan are you current serving military personnel? Tidak. Oke. Dan ini ada declaration-nya, jangan lupa ditandai. Kemudian setelah itu kita next. Oh ya, sebentar. Saya tunjukkan ini tombol save-nya. Jadi kalau tombol save itu diklik seperti ini, dia seperti loading. Nah, oke. Your progress has been saved. Dan kemudian nanti ada link yang nanti link ini akan dikirim ke email kita. Nah, dari link ini form yang sudah kita isi itu akan kembali ke state yang tadi sudah kita isi. Nah, kalau kita tidak klik dari link yang dikirim ke dalam email kita, nanti dia reset, ngisi ulang dari awal. Kayak gitu. Betul. Nah, ini tinggal klik send saja, terus nanti akan dikirim ke email ini berdua. Oke, kita kembali dan tinggal next. Habis itu setelah self assessment check, barulah ada sekian tab lagi banyak yang harus ini sampai 18 menu ini. Nah, oke, instruction. Oke, next lagi. Nah, registration. Oke, ini baru kita bisa masukkan data diri kita ya. Betul. Seperti gender. Oke, dan nanti di sini nama kita, application details dan kategori akan tampil di sini di bawah registration. Akan tampil di sini. Nah, kemudian di sini ada gender, ada places of birth, date of birth ini, dan national identity number NIK. Ini semua diisikan di sini. Nah, ada pilihannya male, female, prefer not to say, place of birth, tulis saja. Mari date of birth-nya ini bisa, ini bukan ditulis ya kawan-kawan, ini dia bentuk klikan kalender. Jadi pilih. Nah, untuk teman-teman disabilitas, saya waktu itu nggak dapat saya kurang paham gimana Mbak Novi untuk yang date of birth ini, apakah ngeklik juga atau bisa ngeklik? Mungkin nanti bisa dicoba kalau diketik tapi pakai garis miring gitu dulu. Jadi misalnya 12-11-19-97 apakah bisa atau enggak. Kalau di bawah itu ada tulisannya not properly formatted, berarti harus minta bantuan saja untuk memilihkan tanggal lahirnya. Sudah, ini saya acak saja 24 Februari 2024. Nah, dan NIK ditulis sesuai dengan yang tertera ya di KTP 9202 sekian seperti itu. Region, ini address line, alamat sesuai di KTP. Ya, dan provinsi ada pilihannya di sini. Terus saya Papua Barat. Distrik ini kecamatan ya, kecamatan. Oh sorry, bukan kecamatan, kabupaten. Nah, kemudian ada untuk kontak details, ada email, ada mobile phone. Nah, current residential address ini juga silakan diisi seperti yang di atas. Yang kalau tinggal sesuai dengan per ID card-nya silakan. Kalau berbeda diisikan juga seperti itu.
Mailing address ini pilihannya adalah Alamat, alamat kalau dikirimi surat apakah surat. itu sama atau tidak, bisa dipilih yes atau no. Kalau saya waktu itu tetap sama jadi yes. Dan are you subject to any criminal civil proceeding? Tidak. Dan have you been convicted on offense in any country? Tidak. Apakah Anda pernah melakukan kejahatan seperti itu? Nah, ini banyak ini ada beberapa form yang ada bintang-bintangnya. Yang ada bintang-bintangnya wajib diisi kawan-kawan. Kalau tidak nanti tidak tidak bisa lanjut ke page berikutnya. Oke, priority fields of study. Nah, di sini ada 3, yaitu health security, stability, and economic recovery. Kalau Mbak Novi masuk di mana waktu itu? Kalau saya kemarin masuknya di health security, walaupun judulnya health ya, tapi di dalam health itu ada education and training juga. Karena yang namanya sehat itu kan tidak hanya sehat secara fisik ya, sehat secara mental, sehat secara spiritual, sehat secara finansial yang juga lain-lainnya. Nah, kalau saya waktu itu masuk kalau tidak salah karena kehutanan, climate change, dan energi itu masuk dalam economic recovery. Jadi kita bisa saya masukkan di sana. Oke, dan untuk priority development area, nah itu yang kita pilih tadi, ada salah satu di antara 3. Jadi kalau saya waktu itu dan saya economic recovery. Jadi ketika kita pilih salah satu dari 3 priority fields of study itu, di sini akan tertera lagi, sudah ada daftar-daftarnya yang tinggal kita klik saja. Betul. Nah, saya benar ada di bawah economic recovery, tapi bukan ambil forestry, melainkan ambil climate change. Kalau Mbak Novi punya health security dan yes, education and training dan education management ada di situ, ada 2 di sana. Betul. Waktu itu Mbak pilihnya apa? Education and training. Education and training. Dan proposed study program. Nah, inilah proposed study program inilah kenapa kami menyarankan sebaiknya cek dulu cry cost-nya. Cek dulu cry cost-nya. Betul. Karena di sini akan diminta cry cost code dan course name. Betul. Institusinya mungkin tidak akan, karena ketika sudah masukkan cry cost code dan course name biasanya ini auto terisi. Ya, bentar, coba saya lihat punya saya. Nah, cry cost code-nya ada di sini. Ini ada cry cost code-nya, ini yang di copy ya, bisa di copy. Langsung saja kita choose ke cry cost code yang di sini. Nah, course name-nya ini seperti ini, kok kita kopas yang dari sini ya, Master of Renewable and Sustainable Energy. Kita masukkan di sini, dan nah institusinya ini dipilih, dia nggak ketik tapi kita pilih. Sekarang pilih ya? Listnya, ya dia pakai drop down list. Level of study adalah masters. Nah, type of studinya ini kita perlu lihat apakah makanya kita harus ke coursework. Ya, kita ke cry course dulu dan kemudian kita nyari jurusan yang kita mau itu dan lihat strukturnya apakah dia coursework atau research atau combination. Duration ini ada tertera di dalam ini juga, yang mana duration ini 104 tulisannya sini 2. Ini 2 maksudnya 2 tahun, tapi yang diminta adalah berapa minggu lebih tepatnya. Ini ada di Crycos, website Crycos sih biasanya. Jadi teman-teman nanti kalau misal cari jurusan lewat website Crycos, mengikuti tutorial yang kita buat waktu itu, nanti di situ langsung ada informasinya semuanya. Apakah ini coursework atau research, terus berapa lama kayak gitu. Crycos code-nya gitu juga sudah ada. Dan jangan lupa juga minimum English language proficiency itu nilai IELTS minimal yang mau diterima sama jurusan itu. Oke, jadi ada preferensi 1, ada preferensi 2. Dipersilakan untuk mengisi dua-duanya. Oke, terus kita next. Ini adalah, nah ini supporting statement, ini yang sangat menjadi banyak pertanyaan. Oke. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 ini ya, 5 pertanyaan. 5 isian. Waktu itu saya punya cuma 4 karena yang 2 di bawah. Ini apa? Masih digabung ya dulu ya, Mas Helmi. Salah satu. Tapi sejak tahun saya, tahun 2023 itu sudah dipisah gitu. Jadi ini ya, memberi kesempatan kita untuk menjawab lebih panjang ya untuk masing-masing poin ini. Iya, bisa elaborasi lagi. Ini limit to answer 2000 adalah maksimum, boleh kurang.
Oke. Boleh, boleh. Dan karena itu dan ada tulisan sini anything over this limit will not be considered. Jadi kami sangat menyarankan kalau bisa Jangan sampai melampaui ya. nggak boleh dari 2000. Pokoknya semua alasan itu, semua mimpi kita, semua hal-hal rencana kontribusi kita masukkan semua ke dalam 2000 karakter. Kemudian kita bisa next. Di sini ada education background, qualification name, ini titelnya kita degree ya. Degree qualification name, degree-nya kita. Contoh adalah kalau saya waktu itu adalah Bachelor of Forestry. Maximum possible GPA itu adalah IPK paling Skala tinggi. maksimalnya. Skala maksimum paling tinggi yang mana 400. Language of instruction, ini apa bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia. selama di perkuliahan. Bisa ada pilihannya, ada Indonesia, Inggris, dan other itu mungkin kalau contohnya kalau Mandarin. dari Cina Mandarin, kalau dari Jerman ya pakai bahasa Jerman, klik di sini gitu. Oke. Nah, ini agak tricky study start date, tapi ya apa bisa dikira-kira sih, yang penting ingat bulan dan tahun. Iya, betul. Karena biasanya kan kalau di Indonesia masuknya kan sekitar bulan Juli atau Agustus awal ya. Dan end date-nya ini adalah yang saya tulis waktu itu adalah tanggal saya lulus, yang mana lulus adalah saya selesai ujian komprehensif, sidang lebih tepatnya. Tapi mungkin juga bisa ini ya teman-teman, kalau yang di ijazahnya ada keterangan lulus tanggal berapa, nah itu bisa dimasukkan. Oke, sama untuk transkrip dan ijazah disiapkan yang fotokopi legalisir ya teman-teman, jadi bukan yang asli. Ya, untuk tahun ini sudah ada keterangan resminya gitu, jadi yang diminta adalah fotokopi legalisir. Do you have another education qualification? Kalau punya silakan gelar ditulis. yang lainnya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya waktu itu tidak punya. Kemungkinan ini bisa masuk di dalam seperti Mbak Novi sertifikasi ini, apa sih namanya? PPG. Guru. Kemungkinan ini bisa dimasukkan. Atau yang dulu pernah D3 bisa dimasukkan di sini. Yang dulu pernah D3. Ini dia. Ini ada persyaratannya di sini. Ada PhD dan Master Awards. Ini sesuai yang tadi ada 3 kategori tadi. Contohnya saya dan Mbak Novi kita ngambilnya IELTS ya, ke IELTS. Nah, kita IELTS-nya minimal karena kita berada di equity target itu, kita punya IELTS minimal yang bisa diterima untuk mendaftar sini adalah 5,0. Iya, jadi kalau IELTS-nya kawan-kawan 5,0 sudah memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa ini saja dulu, mendaftar beasiswanya dulu. Oke. Nah, kemudian di bawahnya adalah was English the language of your higher level of study, tergantung dari universitasnya kawan-kawan, iya atau tidak, itu tergantung. Kalau saya dulu tidak, jadi saya tidak. Dan English is your first language, tentu saya tidak. Have you taken an English test? Nah, ini seperti kalau kita sudah ngambil dalam jangka waktu berapa bulan sebelum kita mendaftar ini, kita bisa, kalau kita pilih yes, akan ditanya jenisnya apa? Apakah IELTS, TOEFL, atau PTE Academic? Dan tes takennya ini tanggal tesnya tanggal berapa, centernya di mana, kemudian bisa nih diisi IELTS score-nya berapa, sekian, reading listening berapa seperti itu. Ini overall score-nya. Kalau kita pilihnya no, ini nanti diminta kira-kira kita mau testingnya kapan dan testing apa yang akan kita lakukan. Oke. Nah, employment history, pekerjaan. Are you currently working? Sekarang sudah no. Kalau previous relevant employment, ini kita bisa tambahkan pengalaman kerja. Saya contohkan position title adalah lab assistant. Contoh. Technician, bukan assistant. Technician, ya. Level of position di sini staff ya, seperti itu. Kalau kita mau ngisi seperti inilah pengalaman kerja. Ya, dan ini ada organisasinya apa, organisation address-nya di mana, start date-nya mulai bekerja kapan, end date-nya kapan, dan tugasnya apa, ini bisa lengkapi semua ya. Sebaiknya ini mengikuti CV. Mengisi ini sebaiknya mengikuti CV. Karena ini akan ditanyakan di interview. Nah, kenapa di sini employment history, are you currently working, ada pilihannya no. Fresh graduate pun di ini ya, bisa mendaftar ya. Didorong untuk mendaftar.
Nah, kalau punya community service seperti apa? Contoh, Mbak Novi contohnya community service apa? Saya pernah dulu waktu kuliah mengikuti ini, apa namanya, jadi volunteer, namanya Bidik Misi Goes to School, untuk mendampingi teman-teman penerima bidik misi itu untuk mensosialisasikan beasiswa bidik misi ke sekolah-sekolah gitu. Nah, itu nanti seperti tadi Mbak bilang itu duties responsibility-nya ada di bawah, tinggal diisi. Sebisa mungkin ingat tanggalnya, sebisa mungkin bulan dan tahunnya. Kalau tanggal mungkin bisa dikira-kira. Bisa dikira-kira. Sekiranya saya nggak masalah. Oke, dan masih bisa next lagi. Dan professional membership, kalau kawan-kawan tergabung dalam ikatan profesi seperti PGRI gitu ada. Yes, terus bisa. Mungkin kalau dokter ID gitu ya. Kenapa professional membership ada pilihannya? Kembali yang tadi fresh graduate, nggak masalah. Network and leadership qualities. Nah, apakah ada punya istilahnya kenalan lah ya yang bekerja di embassy di Kedutaan Besar Australia dan pokoknya yang ada hubungannya dengan Australia. Tapi kalau nggak ada, tidak usah stres ya teman-teman, isi saja tidak, jujur saja. Dan kalau do you currently have any connection or relationship to Indonesian government stakeholder? Kalau iya, bisa diisi. Kawan-kawan punya kenalannya atau sama siapa. Kalau tidak punya ya sudah. Oke, dan ini sepertinya baru ya, ada any following categories of leadership and influence, ini sepertinya baru. Saya juga baru lihat baru tahu ini ada lagi. Tahun kemarin sudah ada. Sudah ada ya. Ini sudah kita ada. bisa centang salah satu yang menurut kita pernah atau kita masih aktif sampai sekarang. Seperti salah satunya adalah active in voluntary activities. Jadi kawan-kawan yang volunteer bisa masuk kategori itu. Atau bahkan aktif social media user ya, para influencer. Influencer, YouTuber. Nah, itu including bloggers and vloggers tapi ada syaratnya nih. Ini harus di atas 5.000 follower. Nah, dan akunnya verified gitu loh. Nah, gender, disability, and other cross-cutting issues. Nah, ini mungkin untuk yang kawan-kawan yang lebih fokus ke ini ya, golongan disabilitas, dan juga kalau sekarang yang dari disadvantaged women juga bisa. Women itu bisa. Jadi identity as having disability, karena saya pasti no, kalau Mbak Novi yes di sini. Dan ada juga di sini, do you work in a disability focused organization? Kalau iya silakan tulis, kalau tidak. Dan ini di sini tulisannya, do you identify as a woman from disadvantaged background? Sayangnya saya bukan woman pertama. Jadi Itu meliputi apa saja? Apakah ada keterangannya, Mas Helmi? Cuma ada yes. Kalau ada yes, kalau kita pilih yes, ini di sini ada 4 kategori, adalah head of women headed household, yang mana ini ibu rumah tangga, yang kepala rumah tangga ya. Mungkin bisa juga kayak tulang punggung keluarga ya. Kalau misal dengan satu dan lain kondisi suaminya berhalangan untuk menjadi tulang punggung kayak gitu. Terus adalah wanita dari kategori sosial ekonomi yang kurang mampu, dan anggota dari grup-grup minoritas. Mungkin bisa jadi kayak perempuan masyarakat dari daerah-daerah terpencil yang masih menjunjung adat tertentu gitu ya, yang belum terekspos dengan dunia luar gitu. Bisa tolong diklik salah satu mungkin Mas Helmi untuk gambaran, kalau misal kita memilih apakah ada yang lanjutan kita saya klik diminta. aja salah satu ya. Head of women headed household. Ada tulisannya di sini, if you feel comfortable doing so, please explain further regarding your selected situation. Alasannya. Alasannya atau faktor apa saja seperti itu. Betul. Kemudian ada women from a disadvantaged socio-economic background, kan alasannya di dalam sini ada box yang penulis sama. Member of minority group, seperti itu juga. Dan mungkin kayak perempuan disabilitas ini juga bisa masuk ya? Bisa, dia masuk dalam
dia bisa masuk dalam member of minority group atau tidak, woman disadvantage. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya adalah preview scholarship. Kalau dulu sempat mendapatkan Beasiswa. tadi S1 atau S1 atau S2 itu silakan diisi. Saya dulu belum ada, tidak dapat. Nah, jadi saya pilih Kalau saya dulu dapat bidik misi, yes. Kalau Mbak jadi dapat, bisa kita diisi pilih di yes. sini. Di sini alasannya scholarship atau fellowship title itu yang tadi punya Mbak bidik misi. Startnya tanggal berapa, endnya tanggal berapa, qualificationnya itu lulusannya lulus dengan seperti tadi Bachelor of Forestry atau Bachelor of Education seperti itu, isi di sini. Datanya ada di sini semua. Oke, dan kemudian ada scholarship application yang mana ada tidak beasiswa lain yang kita rencananya mau daftar juga di tahun ini, tahun yang sama. Contohnya kita mau daftar yang lain seperti Erasmus atau FPDP atau Fulbright, terus yang dari Yang dari New Zealand tetangganya Australia itu bisa. Kawan-kawan silakan tulis di sini. Dan terakhir adalah have you previously applied for the FAT funded scholarship but were unsuccessful. Kalau sebelumnya kawan-kawan pernah daftar AS dan tidak tembus, ini tulisannya yes, karena akan di sini ada pilihannya tahun berapa di apply dan apakah sudah sampai di interview atau tidak. Saya waktu itu daftar di 2021 untuk intake 2022, tapi tidak tembus. Saya tembus sampai, saya tidak masuk diterima jadi scholars, tapi saya tembus sampai interview. Jadi interview yes. Jadi ini ada pilihannya. Kalau tidak, ya sudah, kita tulis lagi. Oke, next lagi ada 16, ada communication. Ini lebih ke where did you learn about AS, seperti apa yang kita dapat dari mana? Dari mana kita dapat infonya ya? Kita bisa centang berapa banyak ya? Saya kurang tahu. Seingat saya waktu itu ada batasan nyentang sampai berapa, 3 kalau nggak salah, tapi ini saya centang 2 saya dulu ya. Dan kemudian kita next lagi. Nah, ini dia nih, documentary evidence. Nah, semua ini ya untuk untuk di upload itu ada di sini. Nah, lihat birth certificate equivalent, birth certificate or equivalent, proof of citizenship, dalam hal ini KTP, dan letter CV atau paspor juga bisa. Yes, CV-nya ini sebaiknya bahasa Inggris full. Dan memang dimintanya bahasa Inggris sih, bahasa Inggrisnya wajib ya. Kecuali yang lain kayak dokumen-dokumen yang lain, ijazah, KTP itu seingatnya bahasa Indonesia tidak masalah. Iya, betul. Kalau mau di translation seingat saya boleh, tapi nanti di uploadnya ada di bawah kayak supporting dokumen lainnya. Additional document itu bisa dimasukkan situ kalau itu ada translationnya. Kalau tidak nggak masalah. Nah, sekali lagi ingat yang ada bintang-bintangnya seperti ini ya, wajib diisi semua. Itu wajib diupload semua. Kalau tidak diupload berbahaya, tidak bisa lanjut ke halaman sebelahnya. Mungkin untuk contoh bisa asal upload yang lain dulu ya, Mas Elmi. Upload yang lain dulu aja ya, coba ya. Ada jenis file yang dibutuhkan. Nah, di sini ada PDF, ada JPEG. Nah, harap kawan-kawan untuk upload mengikuti format yang diminta ya. Nah, kalau benar ini nanti dia langsung sudah langsung terupload, tersimpan. langsung tersimpan di sini. Tapi apa sekarang ada aturan format namanya, Mas Elmi? Kayak misalkan nama lengkap plus oke. Masih aturannya masih sama. Nah, ada di sini aturannya di atas sini. Jadi kawan-kawan tolong baca lagi. Nah, ada di sini ada full name, underscore garis bawah, terus birth certificate. Nah, sebaiknya semua kalau akte kelahiran itu semua ditulis dalam bahasa Inggris dan juga pakai kapital semua ya, untuk nama filenya biar memudahkan. Dan sampai kita ada 2 reference letter. Nah, ini dia. Ini penting, ini yang baru. Karena waktu itu saya nggak dapat ini, saya nggak ada. Tahun lalu tidak wajib. Tahun lalu tidak wajib, dan di tahun saya tidak dimasukkan sama sekali. Reference letternya itu ada di dalam info, kalau nggak salah. Iya, sudah ada di supporting dokumen. Ketika teman-teman membuka halaman Australia Award Indonesia, nanti ada di Master and PhD Award ya, itu terus di bawahnya ada supporting dokumen. Nah, di bawah tabel daftar dokumen yang diminta itu ada format atau template untuk referee report. Nah, referee report apa sih? Kalau di Indonesia, surat rekomendasi. Kan anggaplah surat rekomendasi. Iya, betul, surat rekomendasi. Jadi masing-masing reference letter ini harus
di declare atau di ini kan jenis reference-nya apa, tipenya apa. Nah, di sini ada academic referee, Academic, ya, ada ada other referee ya. from master supervisor dan ada referee. Academic referee ini untuk yang dosen, yang dari dosen kita, dosen pembimbing yang sebelumnya. Nah, itu untuk yang master. Untuk yang master. Nah, academic reference from master supervisor ini untuk yang PhD. Nah, yang PhD wajib mencantumkan dari supervisor sebelumnya dia yang waktu dia menulis untuk tesisnya dia. Dan ada referee ini ya yang untuk kayak dari contoh dari atasan, surat dari atasan kita atau apa? Ya, supervisor kita di tempat kerja seperti itu. Mm. Oke. Nah, tapi ini untuk peraturan terbarunya, jadi wajib semuanya pendaftar itu wajib ya teman-teman. Kalau tahun lalu itu cuma Master by Research dan PhD yang wajib mencantumkan. Kalau yang coursework itu tidak diminta. Tapi kalau untuk tahun ini yang coursework itu diminta 1 academic referee report dan 1 other report. Ada referee report. Sedangkan untuk yang riset sama yang PhD itu diminta 2 academic report. Jadi beda ya, nanti tergantung teman-teman mendaftar yang mana. Nah, kemudian additional documents optional. Ini untuk dokumen tambahan-tambahannya taruh di other documents. Nah, setelah ini semua terisi, kawan-kawan tinggal klik next. Kita sampai di bagian terakhir, poin 18 ya. Declaration, ini seperti agreement dan persyaratannya. Ketika sudah dibaca selesai, ketika ada centang I declare dan kawan-kawan tinggal klik submit saja. Ketika sudah tersubmit, ketika sudah klik submit akan tampil bahwa Anda sudah tersubmit, berhasil mendaftar. Dan nanti formnya ini akan dikirim ke email kawan-kawan yang sudah dicantumkan tadi. Nah, betul sekali. Kurang lebih step-by-stepnya sama. Terutama untuk tahun lalu ya, pas saya mendaftar itu kurang lebih hampir sama. Yang beda hanya yang di bagian referee report itu. Jadi untuk teman-teman segera disiapkan, jangan ditunda-tunda ya. Karena kalau menunda-nunda nanti tahu-tahu aduh kok udah akhir April aja kayak gitu. Jadi lebih baik dicicil sambil di-save dan dikirim ke email. Jadi nanti kita tinggal resume dari email kita. Gitu. Jadi tidak harus mengulang dari awal gitu. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman. Semoga sukses untuk aplikasinya dan lancar-lancar. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin itu dulu. Terima kasih sekali lagi Mas Helmi untuk sharingnya. Sama-sama. Dan untuk tutorialnya jangan bosan-bosan ya. Aman, tenang, sudah pasti. Dan teman-teman juga jangan bosan-bosan ya. Yang muncul cuma saya sama Mas Helmi terus. Betul. Oke, siap. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.